Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya, kembali lagi ke konten alur cerita film. Di video kali ini gue akan membawakan cerita dari film yang berjudul Second Origin 2015. Film ini menceritakan kehidupan setelah kehancuran besar-besaran di bumi akibat bencana yang maha dahsyat. Seorang gadis kulit putih dan seorang anak laki-laki kulit hitam adalah satu-satunya yang selamat di bumi. Mereka pun harus memulai dunia baru, karena hanya ada 2 orang yang selamat, sekarang masa depannya bergantung pada mereka. Nah, penasaran dengan lanjutan kisahnya? Tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, film Second Origin. Ya, ceritanya di Spanyol terjadi sebuah bencana misterius yang menyebabkan kehancuran maha dahsyat dan memakan banyak korban jiwa. Sebelum bencana tersebut terjadi, seorang bocah bernama Didak sedang iseng memperbaiki mesin traktor sambil mendengar siaran radio nasional. Diberitakan bahwa fenomena badai matahari sedang melanda bumi sehingga suhu meningkat, bahkan banyak satelit yang rusak. Lalu mekanik bengkel datang dan menyanggah beritanya. Lalu bilang ke Didak kalau sekarang adalah hari di mana alien mulai menginvasi bumi. Sementara itu, di sisi lain, gadis cantik bernama Alba sedang membuat vlog aktivitasnya dan masuk ke goa untuk menemui ayahnya yang merupakan peneliti iklim. Setelah membuat video, dia lanjut pergi ke pasar dan bertemu dengan Didak yang sedang menemani ibunya menjaga toko. Sementara di langit, kilatan cahaya merah muncul dari berbagai arah yang membuat hewan-hewan ketakutan dan jutaan lebah mati misterius. Sebagai guru bahasa Inggrisnya di sekolah, Alba dikasih sebuah bingkisan dan Didak sendiri diberi sedikit nasihat di depan ibunya. Look, I've got to go. Don't forget the bread. Yeah, I won't. No, please don't. Your hands are dirty, Dad. Sesampainya di rumah, ayahnya mengemas hasil penelitiannya dan berpamitan dengan sang putri untuk menuju Barcelona tanpa menyadari kalau bencana yang sangat besar akan segera terjadi. Di sore hari saat Alba berkendara, dia melihat Didak sedang dibuli oleh 3 pemuda hingga Didak dilempar ke dalam danau. Alba yang tahu muridnya tidak bisa berenang langsung menceburkan diri dan mencari Didak yang mulai tenggelam. Dan tanpa diduga, langit semakin berpijar dan terjadi badai matahari yang sangat panas. Selagi Alba menyelamatkan muridnya itu di dalam air, setelah kembali ke darat, Alba menyaksikan kobaran api disertai abu di mana-mana. Motornya Alba terlihat habis terbakar. Keduanya pun menuju rumah Didak dan mendapati bahwa ibunya Didak sudah meregang nyawa akibat bencana tersebut. Keduanya pun menuju rumah Alba. Banyak juga mobil yang hangus serta penumpang di dalamnya juga ikut gosong yang membuat malam itu semakin mencekam. Setelah beberapa waktu berjalan, Alba mengajak Didak masuk ke dalam goa untuk mengambil perlengkapan darurat milik ayahnya dan memutuskan beristirahat di dalam goa. Ya, di pagi hari, keduanya melanjutkan perjalanan ke rumah Alba dan terkejut manakala rumahnya yang agak jauh dari kota juga ikut hancur. Alba kemudian mencoba menghubungi ayahnya yang belum pulang, sementara Didak mencoba menyalakan TV dan radio yang sama sekali tidak berfungsi.
Saat sadar kalau jaringan telekomunikasi sudah mati, Alba mengecas HP-nya menggunakan listrik tenaga surya dan pergi ke kota untuk mencari orang yang masih hidup. Namun sayangnya mereka hanya melihat kota yang hancur ditambah bau busuk dari para korban yang terdampak bencana. Saat Didak mengambil senjata polisi, Alba melarangnya karena berbahaya dan mereka beralih mencari motor. Setelah dapat satu motor, tanpa diduga bocil satu ini malah mendorong Alba yang tidak siap. Sehingga Alba terjatuh dan tertusuk besi tajam yang membuatnya terluka cukup parah. Setelah sampai di rumah, Alba mengobati lukanya dengan peralatan medis seadanya, tanpa menyadari kalau dirinya beresiko mengalami penyakit tetanus. Ya, benar. Selama beberapa hari karena lukanya tidak ditangani dengan cepat, Alba mengalami demam tinggi dan lukanya semakin memburuk. Dari buku yang Alba baca, dia berkata kalau dirinya membutuhkan suntikan antibiotik, sehingga Didak langsung keluar mencari obat ke kota pada tengah malam, walaupun Alba sempat melarangnya. Nah, beberapa jam ditinggal sendirian, akhirnya Didak berhasil mendapatkan antibiotik dan segera menyuntikannya, karena Alba sudah tak sadarkan diri. Dan akhirnya Alba siuman, sementara Didak mengunjungi rumahnya yang sudah hancur lebur dan juga ke bengkel tempat dulu dia biasa bermain. Beberapa hari kemudian, Alba bangun dan bocil meresahkan ini langsung memeluk Alba. Takjub karena dengan usahanya, lukanya kini bisa sembuh. Sí, pero me encantan los zombies. ¿Cómo veo? Setelah itu, hari-hari mereka diisi dengan bertahan hidup, di mana Alba fokus menanam sayuran, sementara Didak membantunya diselingi dengan aktivitas sambil mengibarkan bendera putih agar diketahui tim penyelamat. Alba juga rutin merekam aktivitasnya bersama Didak. Suatu hari, Didak panik setelah mendapatkan ada bercak darah di atas kasur. Dia pun segera menghampiri Alba yang sedang mencuci pakaian dan memberitahu kalau darah tersebut wajar bagi kaum wanita yang sering disebut datang bulan. Sesudah dijelaskan, si bocil meresahkan ini malah penasaran dengan balon milik Alba. Namun Alba melarangnya menyentuh dan berkata kalau Didak belum cukup umur. Beberapa hari selanjutnya mereka masih bertahan hidup sebisa mungkin dan hubungan keduanya juga makin akrab satu sama lain. Hingga beberapa tahun kemudian, Didak tumbuh besar dengan badan tegap. Ya, suatu hari ketika Alba menyiram tanaman dan Didak memantau sekeliling, Didak tanpa diduga melihat pemandangan indah, menyaksikan Alba yang sedang mendinginkan badan, sehingga membuat Didak melongo. Berbulan-bulan berlalu, Didak memutuskan ke bengkel untuk memperbaiki traktornya dan membawanya ke rumah, sehingga Alba merasa bocil yang dulu dia besarkan kini menjadi berguna. Menyadari tim penyelamat tidak pernah ada, keduanya memutuskan bergerak ke Barcelona demi mencari ayah Alba yang kemungkinan masih hidup, dengan melewati ribuan bangkai kendaraan dengan menggunakan traktor. Setelah beberapa kali berhenti untuk mengambil bahan bakar dari kendaraan lain, mereka sudah dekat dengan kota Barcelona, yang ternyata juga luluh lantah, dan akhirnya memutuskan beristirahat sebelum memasuki pusat kota. Ya, keesokan paginya keduanya melihat kehancuran yang sama seperti tempat tinggal mereka, dan Alba mencoba menghubungi ayahnya, namun tidak ada balasan. Setelah berkeliling dan tidak menemukan siapapun, mereka pun singgah ke stadion tempat klub Barcelona bertanding. Karena jenuh dengan keadaan, Didak bermain bola di sana, sementara Alba menyaksikan sambil merekamnya. Setelah Didak berhasil mencetak gol, dia selebrasi sambil mengangkat bajunya di depan Alba, dan Alba kembali menganga melihat tubuhnya sambil HP-nya pun terjatuh.
Mereka pun dengan malu-malu berciuman, dan kemudian di malam hari yang sunyi dengan ditemani cuaca buruk di stadion, mereka memutuskan untuk melakukan unboxing satu sama lain. Beberapa hari kemudian, mereka tetap tidak menemukan siapapun. Mereka akhirnya memilih menetap di pinggiran pantai. Dan seminggu kemudian, Alba memberi kabar kalau perutnya membuncit atau hamil. Sehingga Didak sangat bahagia karena akan punya anak. Ya, selama menunggu kelahiran buah hatinya, Alba mengisi pengetahuannya mengenai cara melahirkan sampai membesarkan anak, sambil dijaga Didak yang sangat menyayanginya. Berbulan-bulan kemudian, akhirnya proses persalinan dilakukan secara dramatis oleh mereka berdua, dan bersyukur mereka berhasil dikaruniai seorang anak laki-laki yang sehat dan diberi nama Kai. Nah, di keesokan harinya, ketika saat Alba menyusui, mereka melihat kapal layar sehingga Alba melambaikan tangan agar kapal tersebut mendatanginya. Sementara itu Didak tampak tidak menginginkan orang lain di tengah keluarganya tersebut. Namun Alba bersikeras dengan kemauannya, sehingga Didak mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Ya, tanpa diduga, mereka melihat pria tua di pinggir pantai yang masih bernapas namun tak sadarkan diri, sehingga langsung ditolong. Setelah lukanya diobati, pria tua itu berterima kasih dan meminta izin untuk memeluk keduanya. Pria tua itu mengingat bahwa saat mesin kapalnya rusak dan sudah menurunkan jangkar, sebuah badai besar menerpanya hingga jatuh ke dalam air. Selama beberapa hari memperbaiki kapal, pria itu suka membagi ilmu mengenai pelayaran dan juga pertanian, yang membuat Alba merasa pria tua itu sangat mirip dengan ayahnya. Suatu hari, Didak mulai cemburu dengan hubungan mereka, dan firasatnya terbukti saat Didak mempergoki pria tua itu sedang mengintip Alba yang sedang menyusui. Namun pria tua itu beralasan kalau dia hanya ingin memberikan madu yang dia punya dari pulau asalnya, yang katanya madu ini berguna meningkatkan kualitas ASI. Mendengar penjelasannya, Didak tetap marah dan kemudian memintanya pergi, apalagi diketahui kalau kapalnya sudah selesai diperbaiki. Akhirnya pria itu menuruti perkataannya, tapi sebelum pergi, ia mengundang keduanya untuk pesta kecil-kecilan di kapal sebagai bentuk rasa terima kasih. Tanpa diduga, Alba langsung mengiyakan tanpa meminta pendapat Didak terlebih dahulu. Sesudah bersiap-siap dan naik ke kapal, keduanya yang turut membawa sang putra dijamu oleh pria itu dengan menonton layar tancap, sehingga malam tersebut terasa spesial bagi keduanya. Namun malapetaka bagi keduanya terjadi di pagi hari ketika Didak sadar kalau kapal sudah menjauhi daratan dan tiba-tiba pria tua itu menghajarnya sampai terjatuh ke air. Mendengar kegaduhan tersebut, Alba keluar dan terkejut melihat Didak berada di air, sehingga dia langsung melemparkan pelampung sambil terjun menyelamatkannya. Namun tanpa diduga, pria tua itu kabur menjauh sambil membawa putra mereka, yang membuat hati keduanya hancur. Sesampainya di daratan, mereka melampiaskan kemarahannya dengan merusak apa yang pria tua itu berikan. Berjam-jam melihat ke arah laut, mereka akhirnya memutuskan akan mengambil kembali putranya dengan melakukan persiapan yang diperlukan. Selama beberapa hari, keduanya mencari pulau yang kemungkinan dijadikan tempat tinggal pria tua tersebut, sambil berusaha menyiapkan kapal dan belajar navigasi pelayaran. Oh my God! Didak! Didak! Nah, setelah itu Alba mendapat petunjuk melalui bunga yang biasa memproduksi madu, sehingga mereka langsung bergegas ke pulau yang memiliki bunga yang dimaksud. Setelah semua siap, mereka pun langsung berlayar selama beberapa jam ke pulau tersebut, dan syukurnya mereka juga menemukan kapal si pria tua itu.
Karena kapal tersebut kosong, mereka memutuskan turun ke darat sambil membawa senapan dan masuk ke dalam hutan. Sampai kemudian mereka menemukan bangunan tua misterius. Dan tiba-tiba mereka melihat pria tua yang dicari sedang keluar dari gudang sambil memakai pakaian khusus untuk memanen madu. Ya, keduanya pun segera mengambil kesempatan tersebut, di mana Didak bertugas mengawasi pria tua itu, sementara Alba turun ke gudang bawah untuk menghampiri putranya. Di sana terlihat putranya terkunci di kandang besi. Merasa kesusahan membukanya, Alba meminta tukar posisi kepada Didak, sehingga dia yang akan membukanya. Tapi sayangnya saat tidak terlalu lama, Alba lengah mengawasi pria tua yang melihat Alba di tempatnya. Kemudian langsung menyerangnya sambil merebut senjatanya. Mendengar keributan itu, Didak naik, namun Alba sudah ditangkap. Tak ada cara lain, Didak terpaksa menuruti kemauan pria tua tersebut. Kemudian mereka mendengar suara tangisan Kai, lalu memohon padanya agar diizinkan menyusui karena pasti putranya sangat kelaparan. Akhirnya pria tua itu mengizinkan Alba untuk menyusui, namun dengan ancaman akan ditembak jika melakukan perlawanan. Saat menyusui di gudang bawah, kita sempat mengira kalau pria tua itu akan meluapkan nafsunya, namun ternyata dia lebih memilih untuk mengawasi Didak. Tanpa diduga, Alba memutuskan lari sambil membawa putranya, tapi sialnya dia ketahuan sehingga pria tua itu langsung mengejarnya ke arah dermaga. Setelah lari beberapa puluh meter dan pria itu semakin dekat dengan Alba, Alba memilih untuk bersembunyi sambil menyusui putranya agar tidak bersuara. Tak lama kemudian, pria itu mendengar suara tangisan bayi, dan sesudah diperiksa, dia mendapati HP yang sedang memutar video Kai, sehingga ia sadar kalau Alba berusaha membebaskan Didak. Pria itu pun langsung putar arah, sementara Didak berusaha dilepaskan oleh Alba. Namun karena sudah ketahuan, dia menyelipkan pisau lipat ke tangan Didak sebelum pergi menjauh. Nah, ketika Alba ditodong, Didak langsung memukul pria itu namun kurang tenaga, sehingga pria itu melawan. Alba pun mengambil senjata yang terjatuh dan mengarahkannya ke pria tersebut. Tapi karena tergesa-gesa tidak langsung menembak, pria itu berhasil mendekat dan hanya tertembak di bahunya saja, sehingga masih bisa melawan. Didak yang melihat hal tersebut langsung bangun dan menyerangnya menggunakan cangkul. Namun pria itu mampu menangkisnya sampai membuat Didak jatuh tersungkur. Pria tua itu dengan sigap berhasil mengambil senapan, lebih cepat sekian detik dari Didak yang mengambil cerulit. Ya, tanpa diduga, demi menyelamatkan putranya, Didak memutuskan melibasnya hingga tewas, dan terdengar suara tembakan. Namun untungnya dia masih kuat berjalan untuk memeluk putranya. Sementara Alba yang sudah sadar langsung ke atas menemui Didak, yang kemudian langsung jatuh karena ternyata dadanya terkena tembakan. Sayang sekali saat itu pun, Alba harus menjadi janda karena Didak telah tewas. Coba aja kalau Alba langsung tembak ke arah dada atau kepala, mungkin lain cerita. Nah, beberapa tahun kemudian, Kai sudah tumbuh dewasa dan memiliki hobi yang sama dengan ayahnya. Alba kemudian memperlihatkan rekaman video Didak pada putranya di saat bersenda gurau, bermain bola, sampai akhirnya Kai pun lahir. Tapi tujuan hidup Alba pun menjadi ambigu karena di akhir Alba mengisyaratkan kalau cintanya dengan sang anak merupakan benih awal umat manusia. Dan film pun selesai. Ya, itulah alur cerita film Second Origin. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan terus cerita film berikutnya. Bye-bye.